Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Indriantika dengan NIM 2101110978, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sebagai ilmu sosial. Nah, apa-apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama ada konsep ilmu sosial, ada objek material dan objek formal ilmu sosial, ada administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, hubungan dan ada hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya, serta kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep ilmu sosial. Ada beberapa ilmuwan yang mengumumkan pendapat. Yang pertama ada Yudhistira Karna. Ia mengatakan bahwa ilmu sosial adalah ilmu-ilmu yang mempelajari manusia dalam kehidupan sosial. Dan ada Ralph Dahrendorf. Ia mengatakan ilmu sosial merupakan suatu konsep ambisius untuk mendefinisikan seperangkat ilmu akademik yang memberikan perhatian pada aspek kemasyarakatan manusia. Lalu juga ada William Ryan Mackenzie. Dia juga mengatakan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia-manusia dalam kehidupan sosial. Nah, dari seluruh pengertian tadi, pada intinya semua mengarah pada pemahaman yang sama, bahwa ilmu sosial mengarahkan pada pembahasannya pada perilaku aktivitas sosial dalam kehidupan bersama. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai objek perhatiannya dengan melibatkan segala perilaku dan kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, dan kejiwaannya, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi. Lalu ada objek material dan objek formal ilmu sosiologi. Nah, ilmu-ilmu sosiologi memiliki objek material yang sama, yaitu manusia. Objek material di sini dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi bidang khusus penyelidikan. Tetapi, yang membedakan di antaranya, ilmu sosial dilihat dari objek formalnya. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang dari mana objek material disorot. Lalu ada objek formal. Nah, objek formal sosiologi ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat tersebut. Kemudian, administrasi disebut juga sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Kenapa? Nah, ilmu administrasi ini merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu-ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan demikian administrasi akan dijumpai atau ada di segala bidang kehidupan manusia dimanapun ia berada. Dan administrasi dikatakan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial karena objek penyelidikannya sama, yaitu manusia. Nah, unsur-unsur administrasi yang pertama, adanya minimal 2 orang, adanya kerjasama, adanya tujuan, dan kegiatan. Nah, hubungan administrasi dengan cabang ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu ada administrasi dengan ilmu politik. Ahli-ahli memberikan sumbangan dalam pengalokasian kekuasaan dan wewenang, juga penyusunan konflik. Pandangan mereka yang paling diperhatikan adalah tentang bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Semakin banyak kita belajar tentang politik, kekuasaan, dan konflik merupakan realitas dalam aktivitas organisasi. Nah, hubungan antara keduanya sangat erat sekali, bahkan sangat sulit dibedakan. Sebab, kebanyakan apa yang dilakukan administrasi dimulai dengan konsep-konsep ilmu politik. Namun, ada beberapa administrasi yang dapat kita lihat di sini adalah ilmu politik merupakan teori dari pihak lain sebagai suatu penerapan atau praktek. Kemudian yang kedua ada administrasi dengan ilmu hukum. Nah, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu hukum adalah ilmu hukum mendukung ilmu administrasi karena dapat digunakan sebagai pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat.
Kemudian yang ketiga ada administrasi dengan ilmu ekonomi. Nah, antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan kadang-kadang sering tumpang tindih atau overlapping antara satu dengan yang lain. Dilihat dari prinsip ekonomi dengan administrasi, maka keduanya adalah sama, yakni masalah efisiensi dan efektivitas. Sama-sama menelaah lembaga-lembaga ekonom atau organisasi perusahaan. Nah, ahli-ahli ekonomi juga telah menyumbang untuk administrasi dalam hal meramalkan atau dan perbuatan keputusan. Kemudian yang keempat ada ilmu administrasi dengan ilmu sejarah. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sejarah adalah ilmu sejarah melengkapi ilmu administrasi dalam memahami keseluruhan tindakan-tindakan manusia di masa lampau. Dalam melakukan administrasi, sehingga dapat menarik pelajaran dan pengalaman yang lalu agar segi positifnya dapat lebih dikembangkan dan segi negatifnya tidak terulang kembali. Kemudian ada administrasi dengan ilmu antropologi. Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita, dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti kita ketahui bersama, perbedaan-perbedaan kebudayaan dan di dalam bangsa juga antar bangsa, ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam bekerja. Lalu ada administrasi dengan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu administrasi dengan ilmu sosiologi menunjang ilmu administrasi dalam tata bermasyarakat. Karena administrasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat, sehingga ilmu sosiologi menunjang administrasi. Kemudian ada administrasi dengan ilmu psikologi sosial. Nah, ini yang terakhir ya. Pendekatan psikologi sangat membantu perkembangan ilmu administrasi. Para ahli psikologi yang menyumbang dan terus berusaha meningkatkan atau memajukan bidang administrasi adalah ahli-ahli yang mempelajari teori kepribadian, psikologi penyuluhan, psikologi bahasa, dan tentu saja psikologi organisasi. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu atau antar manusia dan mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Dan para ahli psikologi sosial memberikan sumbangan yang penting dalam penilaian dan pemahaman sikap, proses pemecahan masalah, pola komunikasi, dan bagaimana aktivitas kelompok dalam memuaskan kebutuhan individu. Nah, sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern dengan objek materialnya adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mengandung banyak sifat ilmu sosial dalam metode studinya, sehingga ilmu administrasi tergolong sebagai salah satu cabang ilmu sosial, seperti halnya dengan ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu psikologi sosial, dan lain-lainnya. Baiklah, telah sampailah di akhir presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.